Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa khawatir saat mengisi data pribadi di aplikasi atau situs web? Tahukah kalian, data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon bisa menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan digital. Di video ini, kita akan bahas bagaimana cara melindungi data pribadi kita di era digital. Simak sampai habis ya! Data pribadi mencakup informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang, seperti nama lengkap, tanggal lahir, NIK, nomor rekening, bahkan lokasi tempat tinggal. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data ini wajib dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, bayangkan jika informasi kartu kredit kalian dicuri. Ini bisa berujung pada transaksi ilegal yang merugikan. Maka dari itu, kita harus paham apa saja yang masuk kategori data pribadi. Data pribadi itu apa aja sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ada dua jenis data pribadi, yakni data yang bersifat umum dan spesifik. Contoh data yang bersifat umum itu seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Contoh data spesifik yaitu seperti informasi kesehatan, biometrik yang seperti sidik jari dan retina mata, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, pandangan politik, dan kehidupan atau orientasi seksual. Risiko terbesar dari kebocoran data adalah pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi. Misalnya, data kita bisa dijual di pasar gelap atau digunakan untuk penipuan. Banyak perusahaan besar sudah mengalami kebocoran data, jadi penting bagi kita untuk lebih berhati-hati. Berdasarkan laporan terbaru, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus kebocoran data yang tinggi. Ini menegaskan bahwa perlindungan data adalah tanggung jawab bersama, baik oleh individu maupun institusi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang PDP, kita punya hak untuk yang pertama, mengetahui bagaimana data kita digunakan. Yang kedua, meminta penghapusan data jika sudah tidak relevan. Yang ketiga, mendapat pemberitahuan jika ada kebocoran data. Dan yang terakhir, kita juga bisa melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang seperti Kementerian Kominfo. Untuk melindungi data pribadi, berikut langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik saat mengakses informasi yang sensitif. Yang kedua, selalu gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Yang ketiga, jangan klik link atau email yang mencurigakan. Yang keempat, periksa izin aplikasi sebelum diinstal, terutama yang meminta akses ke galeri atau kontak. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi keamanan seperti antivirus untuk melindungi perangkat kalian. Ingat, perlindungan data dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Semakin berhati-hati, semakin kecil resiko data kita disalahgunakan. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang perlindungan data pribadi. Sekarang giliran kalian buat mulai lebih peduli sama keamanan data. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu cara melindungi data pribadinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga datamu, jaga duniamu.